Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Piranti Sukma. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Kimia kelas 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karsinogenesis. Baiklah, langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian karsinogenesis. Karsinogenesis adalah proses terjadinya kanker yang mana ia itu diawali dengan adanya kerusakan pada suatu DNA atau terjadinya mutasi pada suatu gen pengatur pertumbuhan. Jadi, kanker adalah istilah umum yang biasa digunakan untuk semua tumor ganas. Akan tetapi, perkataan tumor ini biasanya itu dipakai untuk pembengkakan yang disebabkan oleh proses inflasi dan peradangan. Makanya, untuk pembengkakan yang tidak terlihat atau tidak disebabkan karena proses radang tadi, maka ia ini disebut pula dengan nama neoplasma. Oleh sebab itu, secara umum, kanker itu dapat menyebabkan setiap jaringan tubuh pada manusia. Akan tetapi, ia itu tidak dapat menyerang rambut dan kuku. Contohnya, organ tubuh manusia yang dapat terkena kanker yaitu seperti paru-paru, payudara, sistem reproduksi, usus besar, lambung, kulit, nasofaring, kelenjar getah bening, hati, otak, darah, dan rongga mulut. Yang selanjutnya yaitu proses karsinogenesis. Dapat kita lihat pada gambar di atas ini bahwa proses karsinogenesis ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah proses inisiasi, yang selanjutnya yaitu proses promosi, dan selanjutnya lagi ia akan terjadi transformasi, dan pada berikutnya yaitu barulah proses progresi, dan sampai nanti barulah terjadi invasif dan metastasis. Proses inisiasi. Inisiasi merupakan tahap pertama yang mencakup instruksi perubahan struktur DNA yang permanen atau terjadinya mutasi. Proses genetik, proto-onkogen, dan gen tumor supresor yang mengakibatkan sel epidermis menjadi resisten terhadap sinyal diferensial terminal. Jadi, dapat kita katakan bahwa proses inisiasi yaitu proses yang melibatkan sel target oleh rangsangan karsinogen yang menyebabkan pertumbuhan gen yang irreversibel. Sehingga, sel yang terinisiasi ini belum dapat dideteksi sebelum terjadinya perubahan fenotip. Atau dapat kita katakan pada akhir proses inisiasi ini ia belum terlihat perubahan histologis dan biokimiawi yang mana ini hanya terlihat nekrosis sel dengan meningkatnya proliferasi sel. Yang selanjutnya yaitu proses promosi. Proses promosi ini dapat kita katakan bahwa untuk menimbulkan kanker itu dibutuhkan ribuan proses mutasi DNA yang letaknya pada suatu gen itu tidak boleh sama. Oleh sebab itu, apabila terjadi mutasi DNA dalam jumlah yang besar, maka sifat selnya akan berubah secara perlahan. Contohnya yaitu seperti sel yang awalnya bersifat sosial dan terarah, maka ia akan berubah menjadi ganas dan asosial. Jadi, apabila sel yang telah mengandung gen yang telah mengalami mutasi tadi itu akan mulai membelah diri atau proliferasi, dan nanti akan membentuk suatu kelompok tertentu atau disebut juga dengan klonal pada lokasi tertentu pula di dalam tubuh. Jadi, sel tersebut akan membesar dan akan merusak jaringan yang sehat. Oleh karena itulah, tahap di mana sel kanker ini membentuk klonal, maka ia ini disebut dengan tahap promosi kanker. Jadi, dapat kita katakan bahwa promosi adalah suatu proses yang menyebabkan sel yang terinisiasi tadi berkembang menjadi sel paraneoplasma oleh stimulus zat lain atau promotor. Jadi, pada proses promosi ini ia berlangsung bertahun-tahun, yaitu antara 10 tahun atau lebih. Dan ia ini bersifat reversible sebelum terbentuknya sel tumor yang otonom. Selanjutnya yaitu proses progresi. Progresi merupakan proses paling akhir dari suatu transformasi neoplastik, di mana ia ini terjadi perubahan genetik dan fenotip, dan juga terjadi proliferasi sel, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan yang cepat pada ukuran tumor, dan juga mungkin akan mengalami mutasi lebih jauh.
dengan potensi invasif dan metastasis. Jadi dapat kita katakan bahwa proses progresi yaitu proses yang terjadinya pengaktifan mutasi dari onkogen atau inaktivasi mutasi dari tumor supresor gen. Oleh sebab itu, proses progresi yaitu proses yang berlangsung berbulan-bulan. Pada awal proses ini, sel neoplasma dalam stadium metaplasia akan berkembang progresif menjadi stadium displasia sebelum menjadi neoplasma. Jadi, ekspansi populasi sel-sel ini terjadi secara spontan dan irreversibel. Yang selanjutnya, tahap terakhir adalah metastasis, yang mana sel yang telah berubah tersebut kembali menyebar dari tempat asalnya menuju ke jaringan lain untuk mempengaruhi serta mengubah sel tersebut dari bentuk aslinya. Yang selanjutnya yaitu kelompok karsinogen. Karsinogen ini dapat kita bedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu bahan kimia, yang kedua yaitu radiasi, dan yang ketiga yaitu virus. Yang pertama kita akan membahas tentang bahan kimia. Bahan kimia karsinogen, contohnya polisiklik aromatik hidrokarbon adalah seperti benzopirin yang terdapat dalam asam rokok, asam mobil, dan juga pada produk pembakaran tumbuh-tumbuhan. Sedangkan contoh untuk logam berat yaitu seperti senyawa kromium, nikel, uranium, yang mana ia ini diduga dapat menyebabkan kanker paru-paru dan sinus. Sedangkan untuk senyawa kadmium, ia ini diduga dapat menyebabkan kanker prostat. Nah, selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu radiasi ionisasi, contohnya sinar X, di mana sinar X ini biasanya berasal dari tambang uranium, alat diagnostik penyakit, alat terapi, radiasi, kecelakaan nuklir, bom atom, dan sampai radioaktif. Dan untuk sinar radiasi yang kedua yaitu radiasi non-ionisasi, contohnya seperti sinar ultraviolet, yang mana sinar ultraviolet ini biasanya berasal dari matahari. Yang selanjutnya yaitu virus. Contohnya saja seperti onkogen oleh virus RNA atau retrovirus seperti HIV dan onkogen oleh virus DNA seperti papillomavirus, molluscum contagiosum, herpes simplex, HBV, avian, hepatitis B, dan lain-lain. Yang mana virus papilloma atau HPV dan virus herpes simplex tipe 2 dan virus cytomegalo berhubungan erat dengan risiko terjadinya atau terkena kanker serviks. Yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi kanker. Kanker ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karsinoma, yang mana karsinoma ini merupakan kanker yang paling umum yang dapat menyerang manusia, mana ia ini dapat tumbuh dari jaringan epitelia atau jaringan bersel yang menutupi permukaan, seperti kulit dan lapisan rongga dan organ tubuh, dan jaringan kelenjar, seperti jaringan payudara dan prostat. Jadi, apabila karsinoma ini dengan struktur yang berlapis-lapis atau menyerupai kulit, maka ia disebut sebagai karsinoma sel squamosa atau sel tanduk. Yang kedua yaitu sarkoma. Sarkoma merupakan kanker yang dapat tumbuh pada jaringan penyambung dan penyokong. Contohnya seperti tulang, tulang rawan, saraf, pembuluh darah, otot, dan lemak. Yaitu seperti fibrosarkoma yang tumbuh di antara kulit dan tulang. Yang ketiga yaitu leukemia, yaitu kanker yang terjadi akibat tidak matangnya sel darah yang berkembang di dalam sumsum tulang, dan ia ini memiliki kecenderungan untuk akumulasi di dalam sirkulasi darah. Yang keempat yaitu limfoma, merupakan kanker yang tumbuh dan berkembang pada jaringan limfa dan jaringan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kelima yaitu central nervous system cancer, yaitu merupakan kanker yang dimulai dari jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor karsinogenase.
faktor-faktor karsinogenesis yaitu ada 4. Yang pertama yaitu faktor keturunan, yang kedua faktor hormonal, yang ketiga yaitu faktor makanan, dan yang keempat faktor gaya hidup. Faktor keturunan termasuk dalam faktor penyebab terjadinya kanker, yang mana ini terbukti dari suatu penelitian yang menunjukkan bahwa sekitar 5% dari kasus kanker ini diakibatkan oleh faktor keturunan. Jadi, faktor keturunan ini memang sulit untuk dihindari, akan tetapi sejauh apa peranan jaringan abnormal ini masih belum diketahui. Yang kedua yaitu faktor hormonal. Hormon adalah suatu zat yang dihasilkan dari kelenjar tubuh, yang fungsinya ialah mengatur kegiatan alat-alat tubuh dan selaput-selaput tertentu. Jadi, dari beberapa penelitian yang telah diketahui bahwa pemberian hormon tersebut secara berlebihan akan menyebabkan terjadinya peningkatan beberapa jenis kanker. Contohnya seperti kanker payudara, rahim, indung telur, dan prostat. Yang selanjutnya yaitu faktor makanan. Makanan ini disebut sebagai sumber kanker karena ia terdapat zat-zat kimia tertentu. Contohnya, daging yang mengandung hormon seks buatan, bahan pemanis buatan seperti biang gula dan sakarin, nitrosamin pada bahan-bahan pengawet buatan, dan bahan pewarna buatan yang umumnya ini dipakai dalam produk daging yang telah diproses dan juga banyak dalam produk makanan kaleng, zat pewarna yang ada dalam makanan, minuman, kosmetik, maupun obat-obatan. Yang keempat yaitu faktor gaya hidup. Contohnya saja seperti keseringan merokok, yang mana merokok ini perlu kita tahu bahwa rokok itu bertanggung jawab 90% dari semua kasus kanker paru-paru, yang menjadi penyebab utama kematian baik itu wanita maupun pria. Yang mana ini terbukti apabila setiap kali merokok maka akan menghirup sekitar 60 karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Yang selanjutnya yaitu pencegahan karsinogenesis. Pencegahan karsinogenesis ini merupakan hal yang paling efektif untuk mencegah karsinogenesis. Yang mana pencegahan ini ada 3 yaitu pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer ini dapat kita lakukan dengan menghindari kontak dengan karsinogen kimia seperti radiasi atau virus. Termasuk juga dalam pencegahan primer, yaitu dalam arti mencegah terjadinya sel terinisiasi. Jadi, strategi pencegahan primer yang umum dan telah banyak diketahui misalnya yaitu tidak merokok untuk pencegahan kanker paru-paru dan penggunaan tabir surya untuk pencegahan kanker kulit, dan juga untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menginduksi replika DNA. Yang selanjutnya yaitu pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang lebih ditujukan terhadap sel terinisiasi dengan cara menghindari paparan dengan promotor. Contohnya seperti alkohol, hormon, lemak, sakarin, dan siklamat. Jadi, apabila memperbanyak substansi ini akan memperbaiki lingkungan jaringan sehingga proliferasi sel terinisiasi ini akan ditekan atau diferensiasi sel ditingkatkan, misalnya dengan mengkonsumsi adekuat vitamin E, C, beta-karoten, dan vitamin A. Yang selanjutnya yaitu pencegahan tersier, yaitu paling sering digunakan pada operasi atau aplikasi untuk paraneoplasma, yang mana tindakan ini tidak selalu mudah dilakukan, dan lesi ini sering timbul kembali. Di mana pada beberapa tahun terakhir ini diketahui bahwa tulang rawan ikan hiu ini dapat menghambat angiogenesis dan juga ditemukannya zat dalam jamur maitake itu yang dapat menghambat progresivitas neoplasma dengan cara memperkuat sistem imunitas tubuh. Jadi, dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas yaitu bahwa karsinogenesis adalah proses terjadinya kanker yang mana yaitu diawali dengan adanya kerusakan pada suatu DNA atau terjadinya mutasi pada suatu gen pengatur pertumbuhan. Dan proses karsinogenesis ini melalui beberapa tahap yaitu proses promosi, proses progresi, sampai nanti barulah terjadi invasif dan metastasis.
Dan juga pada umumnya, karsinogen ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bahan kimia, radiasi, dan virus. Klasifikasi kanker yaitu dapat dikategorikan secara umum yaitu karsinoma, sarkoma, leukemia, limfoma, dan yang dapat menyebabkan terjadinya karsinogenesis yaitu faktor keturunan, hormonal, gaya makanan, dan gaya hidup. Dan kanker yang paling baik dan efektif ada pencegahan, di mana pencegahan ini yaitu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.